Hai Mom and Dad yang tidak ada kerjaan. Kenapa saya tahu Mom and Dad tidak ada kerjaan? Karena Mom and Dad menonton saya. Nontonnya pun pasti dengan wifi gratisan tanpa kuota. Jadi tidak ada salahnya. Pertanyaannya adalah, apakah ibu-ibu dengan bekas sesaria sebelumnya diperbolehkan untuk lahir normal? Pertama, sebenarnya saya nggak begitu setuju dengan kata penamaan yang sering dipakai diagnosa, yaitu bekas sesar. Karena bekas sesar itu identik dengan barang bekas. Dicoba cari yang lain yang lebih manusiawi juga kadang-kadang salah, yaitu pasien-pasien mantan sesar. Karena mantan itu identik dengan bekas pacar. Jadi saya sendiri mempunyai penamaan ibu-ibu dengan riwayat operasi bekas sesar. Nah, ini yang sering ditanyakan. Apakah ibu-ibu kita dengan riwayat operasi bekas sesar sebelumnya diperbolehkan untuk mencoba lahir normal? Bahasa kerennya, kalau ibu dan bapak sekalian cari di Google atau di search engine tentang pengetahuan itu, dinamakan VBAC. VBAC itu adalah vaginal birth after cesarean section. Artinya, persalinan lewat vagina setelah riwayat bekas sesar sebelumnya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang jarang sekali dijelaskan panjang lebar oleh para dokter kandungan. Kenapa begitu? Karena selain penjelasannya amat panjang dan kadang-kadang, mohon maaf sekali, sudah kita jelaskan susah-susah, bapak dan ibu pun makin bingung. Nah, itu yang membuat akhirnya keluar ungkapan sekalinya sesar, seterusnya sesar. Artinya yang tadinya bekas sesar 1 kali, nanti berikutnya ke dokternya akan menjadi bekas sesar 2 kali, akhirnya bekas sesar 3 kali, akhirnya keempat bukan lagi bekas sesar, tapi sudah doyan sesar. Nah, jadi sekarang saya akan coba menerangkan. Sebenarnya untuk persalinan bekas sesar sendiri ada 2 macam golongan. Kita sebut 2 macam kandidat. Kandidat ini ada kandidat yang baik untuk dicoba lahir normal setelah sesar, ada kandidat yang tidak baik. Kedua-duanya sebenarnya, walaupun dia kandidat yang baik atau yang tidak baik, kunci daripada persalinannya adalah pengawasan yang sangat ketat. Bedanya apa? Saya akan jelaskan. Sebelum kita tahu bahwa tentang persalinan biasa pada bekas sesar, kita harus tahu dulu mengenai hakikat daripada operasi sesar. Ini ada panggul ibu. Ini ada panggul ibu, tulang panggul. Tulang panggul ibu ini sangat kencang. Apalagi kalau tadinya dia masih belum pernah melahirkan atau masih perawan, dia masih sangat kencang. Nanti saya akan tunjukkan gambar di mana antara kedua tulang panggul ibu ini, kiri dan kanan, itu terhubung dengan sangat ketat oleh yang namanya ligamen. Ligamen itu yang di bagian depan dan di bagian belakang. Ligamen ini menyambung sangat kuat. Jadi tulang panggul ibu yang belum pernah melahirkan itu sangat-sangat kuat. Pada yang sudah pernah melahirkan, tulang panggul ini akan diterobos oleh kepala bayi. Dari bulan-bulan terakhir, waktu dia menerobos, tulang panggul ini akan teregang. Makin dia terobos, makin dia mendekati waktu lahiran, tulang panggul ini jadi makin teregang. Sehingga kita bisa lihat, ibu-ibu yang kepala bayinya pada kehamilannya sudah masuk ke panggul, jalannya sudah tidak lagi nyaman. Beliau akan jalan ngangkang, seakan-akan ada sesuatu di tengah panggulnya. Ketika bayi itu lahir, nah, tulang panggul ini pecah. Ligamennya putus. Ini yang menyebabkan seorang ibu teriak kesakitan habis-habisan, bahkan bisa disetarakan dengan berapa puluh kali kesakitan. Kalau ibu bisa lihat di meme-meme itu banyak, ini pecah.
Dan ini adalah pecah yang membuat suami akan kasihan sama istrinya. Ini yang menyebabkan kenapa kalau melahirkan, suami sebaiknya melihat istri. Momen ini yang ditunggu. Ketika kesakitan, kepala bayi keluar, pecah dia. Setelah kepala bayi keluar, ternyata itu belum selesai. Ada yang lebih besar keluar, yaitu bahu bayi. Kepala, bahu bayi. Yang tadinya pecahnya kecil, waduh, hancur lebur. Pecahnya menjadi besar. Dan kepala bayi akan keluar, dan bayi akan keluar, dan sewaktu bayinya ditolong oleh penolong persalinan, ibu akan teriak sejadi-jadinya. Jadi, yang mau saya bilang, ini adalah panggul anak pertama, ini adalah panggul anak yang sudah pernah melahirkan. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Jadi ini adalah panggul anak pertama yang belum pernah lahiran, dan ini adalah panggul yang sudah pernah lahiran. Baik. Lalu sekarang itu tadi kasus di mana anak pertama lahir normal. Oleh karena itu anak setelahnya biasanya kalau diobservasi atau apabila kita perhatikan, lahirannya secara berbeda signifikan lebih gampang dan lebih cepat. Karena apa? Oleh kakaknya yang dulu jalannya sudah dibuka. Sehingga apa? Lahirannya biasanya jauh lebih cepat. Ada yang bilang anak kedua saya kok lahiran cuma 3 jam ya, kok cuma 4 jam, kok cuma 5 jam. Nah baik, nah, sekarang kita mulai beralih ke masalah bedah sesar. Ini panggul ibu yang anak pertama tadi, kita udah bilang dia terhubung. Lalu ini ada rahim. Bayangkan rahim itu seperti ada semacam kendi yang madep ke bawah, semacam vas madep ke bawah. Jadi ada semacam kubah. Lalu di bagian depannya, apabila sesar, maka dia akan dioperasi. Bayi dan kepala tidak memberatkan panggul untuk lewat bawah, tetapi dia lewat perut dan lahir. Setelah itu, jahitan perut dijahit berlapis-lapis dari luar ke dalam dengan rapi sehingga tertutup lagi. Jadi keadaannya setelah bekas sesar adalah panggul yang masih sangat rapat, ada rahim nantinya, tapi rahim ini berbeda dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu semuanya utuh, semuanya itu terdiri dari jaringan yang kuat. Ada bagian yang seperti jendela yang sudah pernah diiris dan dijahit kembali. Nah itu kejadiannya atau itu gambaran pada orang yang sudah pernah riwayat operasi sesar. Lalu ketika anak-anak setelahnya, anak kedua atau anak ketiga, yang kita temukan adalah panggulnya sendiri ini masih seperti panggulnya anak pertama. Dan panggul ini amat sangat kuat karena untuk melebarkannya seperti cerita tadi membutuhkan waktu yang amat sangat lama, berminggu-minggu. Makanya kalau ibu tahu dari anak pertama dan anak sebelumnya, ibu disuruh jongkok berdiri, disuruh sambil ngepel, disuruh sambil setrika di lantai. Karena apa? Dengan kita nunduk, itu ketekan dari atas sehingga kepala ini membuka pelan-pelan. Panggul ini berminggu-minggu. Bayangkan, itu anak pertama. Nah sekarang kalau anak kedua, sedangkan anak pertama dulu langsung sesar, artinya panggulnya itu masih sangat rapat. Rahim ini, sekarang kita cerita berpindah ke anak kedua. Kehamilannya sudah besar. Ketika kehamilannya sudah besar, jadi ada panggul yang kuat dan ada rahim di mana bagian depannya ini ada bekas jahitan. Ketika nanti akan mengalami lahir normal, maka rahim ini harus mendorong dengan kontraksi. Setiap kali rahim kontraksi, seluruh ototnya sekitar tadi itu akan saling tarik. Jadi ada bagian di depan yang bekas sesar itu ketarik. Intinya begini, kalau orang yang belum pernah lahiran sesar, rahimnya itu semua kuat.
Dan kalau rahimnya itu kuat, mau mules untuk lahiran 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena rahimnya tidak akan robek. Tapi kalau rahimnya pernah ada bekas jahitan, bekas dirobek dan dijahit, setiap kali dia mules, bekas jahitan ini akan saling tarik. Dengarkan, apabila persalinannya dan mulesnya lama, saling tarik ini lama-lama akan robek. Itu yang namanya ruptur atau namanya robekan di dalam. Jadi bukan berarti nggak boleh, tetapi gini, kandidat yang baik, tadi di awal kita udah bilang, mana kandidat yang baik, mana kandidat yang jelek untuk coba lahir normal lagi. Kandidat yang baik itu gini ceritanya, kandidat yang baik. Jadi, pernah dia lahir normal, panggulnya sudah kebuka. Bayi sudah pernah lahir, panggulnya sudah kebuka. Hamil pertama. Ketika hamil kedua, ternyata ari-arinya menutupi jalan lahir. Mau panggul sebesar apapun, ari-ari menutupi jalan lahir, tidak bisa dicoba lahir normal. Akhirnya dia harus sesar. Tapi ingat, sewaktu anak kedua itu panggulnya sudah lebar. Setelah dia sesar, maka bekas sesar yang tadi di rahim itu memerlukan waktu untuk sembuh. Kira-kira 2 tahun, insya Allah diperbolehkan untuk coba hamil lagi. Ketika persalinan ketiga nanti, ternyata ari-arinya nggak nutupin, semuanya bagus. Panggulnya sudah pernah dilewatin. Jadi panggulnya ini sudah dilewatin anak pertama. Sedangkan anak keduanya terpaksa sesar. Tetapi anak ketiganya mempunyai nilai kemungkinan untuk coba lahir normal sangat besar. Jadi jangan kaget. Kalau tiba-tiba bekas sesar anak kedua, kok anak ketiga lahirnya bisa normal? Itu contoh kasusnya. Tapi kita akan bilang, ada kandidat yang jelek. Kandidat yang jelek itu gini, anak pertama, iyalah kalau misalnya anak pertama kita coba lahir normal sampai bawah, panggul sudah teregang. Udah pembukaan 10 gitu, apa udah pembukaan 8, pembukaannya besar. Ini sangat baik karena panggulnya sudah teregang. Tiba-tiba karena suatu hal, detak jantung janinnya jelek atau gimana, bayi harus disesar. Tapi pembukaannya sudah besar. Intinya itu, panggulnya sudah pernah teregang. Tetapi ada yang anak pertama karena suatu hal disesar tanpa melewati percobaan lahir normal. Artinya apa? Panggulnya masih sangat rapat. Dan ketika anak kedua nanti, situasi untuk mencobanya itu lebih jelek daripada waktu mencoba hamil anak pertama. Kenapa begitu? Panggul yang akan dilewatin masih sangat sempit, sedangkan rahimnya nggak boleh nyoba mules terlalu lama karena takut sobek. Maka itu, kalau dia belum pernah lahiran dan dia bekas sesar untuk anak pertama, biasanya tidak disarankan untuk coba lahir normal. Kenapa begitu? Karena dikhawatirkan mendorongnya untuk membuka panggul ini bisa waktunya lama, bisa berhari-hari. Sedangkan rahimnya tidak punya kekuatan untuk menahan tarikan kontraksi yang begitu hebat dengan waktu lama, ditakutkan robek di dalam. Itu kandidat yang jelek, contoh nomor 1. Kandidat yang jelek nomor 2 adalah anak pertama lahir normal, anak kedua ari-ari di bawah, sesar, anak ketiga tensinya tinggi, sesar. Nah, artinya gini, ada riwayat bekas sesar lebih dari 1 kali. Nah, ini yang agak jelek untuk coba lahir normal. Kenapa begitu? Karena di rahim tadi kan kita operasinya tetap sama tuh, dari depan tetap sama. Jadi di dalam itu tempat dijahitnya kurang lebih sama. Suatu benda organ tubuh yang dijahit sekali biasanya itu jadi lebih tipis. Kalau dijahit 2 kali itu akan jauh lebih tipis. Sehingga intinya kalau misalnya lahiran lagi, itu takutnya nggak terlalu lama bekas jahitannya ketika mules robek terus gitu. Jadi bekas sesar 2 kali memang nggak disarankan untuk coba lahir normal. Lebih dari 1 kali nggak disarankan. Tapi kadang-kadang di lapangan
banyak pertimbangan. Misalnya anak pertama lahir 4 kilo, bayangin 4 kilo. 4 kilo itu artinya apa? Panggulnya itu udah Allahu Akbar, dual, besar. Anak kedua lahir lagi adiknya, agak gedean dikit, 4 kilo 2 on, gede juga. Intinya ini panggul, ini mungkin maaf ya, untuk lewat galon aqua bisa. Ini bercanda ibu, ini untuk membesarkan hati. Jadi kalau panggulnya intinya sudah kita nilai besar, pernah lewat yang besar-besar, anak pertama sesar, anak ketiga sesar, apalagi cuma sesar 1 kali, itu anak keempatnya lahiran gampang. Atau kadang-kadang anak ketiga sesar, anak keempat sesar, tapi anak kedua dan pertama dan kedua lahirannya gede-gede. Jangan kaget anak kelima tiba-tiba lahir normal. Jadi intinya gini, ini sebagai simpulan atau sumarinya. Sumari itu kesimpulan. Gini, kesimpulannya adalah pada bekas sesar, rahim tidak boleh mules lama. 1, itu kesimpulannya. Karena kalau mules lama, dia akan robek. Oleh karena itu, kalau bisa, persalinannya diduga gampang. Gampang itu apa? 1, panggulnya udah lebar. Nomor 2, kalau bisa jangan ada penyulit. Misalnya apa? Riwayat sesar, tetapi waktu kita lihat anak-anak berikutnya nih yang mau lahiran normal, bayinya 3 kilo 7 on misalnya. Bayinya ada lilitan. Bayinya waktunya lebih dari taksiran, misalnya 41 minggu. Itu artinya ini bakal ada penyulit. Lebih baik tidak usah, lebih baik tidak usah. Kenapa begitu? Karena kita yakin dalam hati ini lahirannya bisa lama. Dan kalau lama, artinya rahimnya teregang dan bisa robek. Itu summary nomor 2. Summary nomor 3, kesimpulan nomor 3. Nah ini penting. Pada percobaan bekas sesar, kenapa bekas lagi, mohon maaf. Pada ibu-ibu dengan riwayat sesar, maka selalu ada tanda-tanda bahwa rahimnya mau robek. Itu ada tandanya, ini rahasia ya. Nah, jadi kalau ibu riwayat sesar lalu mau coba lahir normal, itu dipantau biasanya. Apabila ada tanda-tanda ini, itu artinya bekas jahitan ibu di dalam itu terancam mau robek. Tanda-tandanya biasanya ada 3. 1, di daerah bekas sayatan ini sakit minta ampun. Itu tanda dari luar bahwa itu mau robek. Jadi kalau kita lihat begitu aja kita udah stop. Nomor 2, tandanya adalah tiba-tiba kadang-kadang orang lahiran itu kan ada yang pipis, ada yang apa, itu pipisnya ada darahnya. Kenapa begitu? Karena bekas jahitan di dalam itu biasanya jahitnya nempel dengan kandung kencing. Jadi kalau jahitannya mau robek, kandung kencingnya jadi ada darahnya. Kalau ada darahnya, waktu pipis akan ada darah. Itu harus hati-hati. Itu mau robek. Nomor 3 adalah karena di dalam itu berdarah, maka bayinya mengalami perdarahan dalam. Dan detak jantung bayi yang sedang diobservasi dengan alat pengukur yang didengar atau dengan mesin, itu detak jantungnya jadi turun. Jadi kalau ada kecurigaan 3 itu, sakit minta ampun, pipisnya jadi ada darahnya, detak jantung bayi jadi turun, sebaiknya stop. Dan itu adalah sangat emergensi. Artinya apa? Kalau terjadi robek di dalam, maka 1, ibunya akan perdarahan di dalam. Artinya apa? Ibunya akan kayak orang setengah mati. Nomor 2, bayinya juga gitu. Karena ada perdarahan di dalam, dia napas dari ibunya, makan minum napas darah dari ibunya, dia akan terancam tiba-tiba mati. Oleh karena itu, dalam maksimal 30 menit, ini harus segera dari coba ngeden-ngeden itu, harus segera beralih ke ruang operasi. Nah ini yang susah. Saya kasih tahu sejujur-jujurnya kenapa kok susah. Susahnya itu begini ibu. Rata-rata sekarang zaman dimana rumah sakit itu agak sulit. Karena ibu kalau mau operasi, itu 1, ruangan kamar bedahnya harus tersedia. Jadi dia semacam kalau ibu mau coba lahir normal pada riwayat sesar, itu kamar bedahnya harus standby nungguin ibu.
kamar bedah 1. Nomor 2, dokter bius. Bayangin, dokter biusnya dari jauh udah nungguin ibu. Ini kira-kira berhasil nggak lahir normal? Nomor 3, dokter anak. Nomor 4, peralatan untuk operasi. Nomor 5, kadang-kadang kamar operasi itu ngantri. Bayangin, lagi ada orang lain yang tangannya kecelakaan kepotong, perutnya kebuka. Itu kan nggak bisa disela. Harus dia selesai dulu baru ibu. Nah, oleh karena itu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau mencoba lahir normal dengan riwayat sesar, coba dinilai apakah rumah sakit ini mampu atau tidak. Karena apabila tidak, misalnya, maaf ya, yang bayarannya itu nggak jelas itu, biasanya sih kadang-kadang yang kerja juga nggak terlalu termotivasi gitu loh. Ya. Tapi apabila yang bayarannya ibu, maaf ya, swasta gitu mungkin, itu orang takut mengecewakan ibu. Mohon maaf saya ngomong jujur, karena saya sayang sama ibu sama bapak. Artinya jangan konyol. Kalau memang mau coba lahir normal pada riwayat sesar, sebaiknya sudah ada semacam gentleman agreement dengan yang menolong, bahwa kita diusahakan. Nah, itu memang agak sulit di situ, Bu. Kecuali oleh karena rencana Allah, ternyata ibu mudah gitu, di rumah sakit mana aja ternyata nggak perlu sampai kamar operasi tersedia, ibu udah lahiran. Makanya sebaiknya konsultasi yang benar dengan dokternya. Apakah ibu termasuk kandidat yang baik atau bukan kandidat yang baik? Kalau saran saya, kalau bukan kandidat yang baik, dan ibu kalau bukan kandidat yang baik, misalnya belum pernah lahir normal, terus mau coba lahir normal, bisa nggak? Bisa, tapi dah harus diobservasi dengan ketat sekali, nggak bisa main-main. Nah, ini yang agak susah. Bayangkan, Bu, artinya apa? Itu si dokter harus ibu patok sama lemah nungguin ibu. Nah, itu yang kadang-kadang bisa atau tidak, kayak begitu. Ya, nah, kira-kira seperti itu, kira-kira gambarannya. Kalau misalnya ibu dan bapak ada pertanyaan, maaf ya, ini video pertama saya, jadi studionya juga masih studio kacangan begini. Kalau ibu ada pertanyaan, biasanya kata youtuber yang lain, tulis di komentar sini. Saya juga belum tahu, nanti saya bikin nih di komentar sini. Lalu tolong di like, di subscribe. Kenapa begitu? Supaya saya bisa berhenti dari pekerjaan saya sehari-hari, karena capek, ibu. Saya janji kalau nanti saya sudah bisa berhenti, saya bikin video khusus untuk semua ibu-ibu yang mau tanya. Insya Allah saya bikin semua, saya jawab sejujur-jujurnya insya Allah. Ya, gitu ya. Saya minta tolong di like, di subscribe, terus apalah pokoknya diikutin atau apa, saya nggak tahu bener. Makanya saya pakai gini, takut dimarahin sama teman-teman yang lain. Tolong di like, subscribe, dan lain-lain lah pokoknya. Ada lonceng-lonceng itu nanti tolong dipencet aja semua ya. Nah, moga-moga yang saya jelasin menambah wawasan. Kalau ada pertanyaan lain yang aneh-aneh mengenai kehamilan, tanya aja, insya Allah saya bikin nanti. Oke, Bu, oke, Bapak, tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.